Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah sensor transducer ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem monitoring trafo distribusi PT PLN Persero berbasis IoT. Sebelum presentasi dimulai, saya dan anggota kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Ditari Durya Widarna, nomor induk mahasiswa 2022 11631. Saya Farhan Naufal Perdana, nomor induk mahasiswa 2022 11614. Saya Ihat Solihat dengan nomor induk mahasiswa 2022 11629. Saya Eko Effendi dengan nomor induk 2022 11621. Saya Hadid Yanuar Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2022 11611. Baik, dimulai dari outline yang pertama mengenai latar belakang, dilanjut mengenai pembahasan sensor, kalibrasi pengkondisi akuisisi, WSN monitoring, dan terakhir ada kesimpulan. Dimulai dengan latar belakang, seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan sensor dan manajemen trafo dalam perkembangan industri sangatlah berpengaruh. Manajemen trafo yang efektif memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan antara keandalan sistem, biaya operasi, dan biaya perawatan. Kegagalan trafo seperti overload, overvoltage, dan blackout events menimbulkan efek yang signifikan pada proses bisnis penyediaan listrik. Kegagalan yang terjadi pada trafo tidak bisa diatasi hanya dengan melakukan monitoring dan perawatan pada waktu yang tertentu. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan monitoring kondisi trafo, yaitu berbasis IoT. IoT sendiri adalah paradigma telekomunikasi nirkabel yang memanfaatkan objek seperti perangkat bergerak, sensor atau perangkat lain untuk saling berkomunikasi. Maka dari itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data dan berkomunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan internet. Sistem monitoring memberikan informasi tentang kondisi distribusi. Perangkat embedded sistem dipakai sebagai perangkat data sebagai perangkat data collecting yang berasal dari perangkat sensor-sensor. Selanjutnya akan disambung penjelasannya oleh Mas Farhan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sensor-sensor yang akan digunakan. Jadi sensor yang akan digunakan pada alat ini yang pertama yaitu sensor arus SCT 019200, kemudian ada sensor tegangan JMPT 101B, dan sensor suhu DS18B20. Lanjut. Yang pertama mengenai sensor arus SCT 019200. Jadi prinsip kerja dari sensor ini akan mensensing arus yang melalui sebuah penghantar yang dilewatkan oleh sebuah ring toroida yang lalu nantinya akan menimbulkan medan magnet. Sehingga pada komponen sensor ini akan memiliki flux magnet yang akan menginduksi kumparan di dalam sensor tersebut, yang akan memunculkan sinyal elektrik dan akan dibaca oleh Arduino. Untuk karakteristiknya ini dapat menghitung arus 5 ampere sampai 200 ampere, kemudian maksimum tegangan yang dapat dipakai sampai 660 volt, kemudian output dari tegangannya 0,333 volt, akurasi 1%, intensitas dari resistan electricity 3000 volt AC per 1 menit. Kemudian ukurannya itu 19 mm kali 19 mm. Kemudian dapat bekerja pada range suhu minus 25 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kemudian di samping kiri ada karakteristik
antara tegangan dan arusnya, tegangan akan berbanding lurus terhadap arus, di mana semakin besar tegangan maka semakin besar arus yang disensing. Lanjut. Kemudian untuk kalibrasinya sensor arus ini, jadi kalibrasi yang digunakan menggunakan ADC internal dari microcontroller, yaitu resolusi 10 bit, dan juga dibutuhkan resistor Burden. Resistor Burden ini berfungsi untuk mengkonversikan arus menjadi tegangan dengan penambahan tahanan sesuai nilai yang dibutuhkan. Kemudian proses konversi arus RMS maksimum puncak menjadi arus puncak adalah rumusnya yaitu arus puncak primer sama dengan arus RMS dikali akar 2. Jadi 200 ampere dikali 1,414 menghasilkan 282,84 ampere. Kemudian membagi arus puncak dengan jumlah lilitan pada SCT ini, di mana memiliki 6.000 lilitan. Dihasilkan arus puncak sekunder, yaitu arus puncak primer per jumlah lilitan, menghasilkan 0,04714 ampere. Lanjut. Kemudian yang kedua mengenai sensor tegangan ZMPT 101B. Jadi sensor tegangan ini dapat mengukur tegangan 0 sampai 1000 volt. Prinsip kerjanya yaitu dengan menurunkan tegangan masukan menggunakan step down transformator, kemudian masuk ke op-amp dan akan didapatkan nilai keluaran yang stabil, kemudian akan dikoneksikan pada Arduino atau microcontroller lainnya. Adapun karakteristiknya yaitu rating arus masuk yaitu 2 mA dan outputnya sama, kemudian turn rasionya 1000/1000, kemudian ada error phase angle error kurang dari sama dengan 20, kemudian dapat bekerja pada range 0 sampai 1000 volt. Kemudian linearitasnya kurang dari sama dengan 0,2%, errornya minus 0,3% sampai dengan plus 0,2%. Untuk tegangan maksimumnya yang dapat bekerja 400 volt dan dapat beroperasi pada suhu minus 40 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Untuk kalibrasinya ini sendiri menggunakan metode nilai ADC. Sensor dihubungkan pada microcontroller, lalu menjalankan program yang sudah dibuat. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama kalibrasi dilakukan tanpa inputan tegangan. Dilakukan pengujian membaca ADC dari sensor ZMPT, apakah offset sudah tepat. Kemudian jika nilai baca sudah 0 atau sekitar 0, maka kalibrasi sudah benar. Jika tidak, maka lakukan perubahan nilai offset pada program. Adapun program yang dijalankan yaitu define nilai underscore offset, kemudian membaca nilai dari ADC-nya pada offset 0, dikurangi nilai offset sehingga akan menghasilkan nilai baca yang benar. Kemudian nilai offset yang akan digunakan tergantung bit ADC yang akan digunakan. Misalnya memakai 10 bit, maka nilai offset paling normal adalah 2/10/2, 512. Kemudian yang kelima, jika ingin hasil kalibrasi yang lebih bagus, gunakan sensor digital agar pembacaan lebih mudah. Next. Kemudian yang terakhir ada sensor suhu DS18B20. Jadi sensor suhu ini memiliki karakteristik yaitu supply dari powernya itu range 3 volt sampai 5,5 volt. Kemudian dapat beroperasi pada suhu minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Kemudian dapat disimpan sama dengan operasi temperaturnya. Untuk akurasinya itu plus minus 0,5 derajat Celcius, resolusi 9 sampai 12 bit,
dan merupakan jenis sensor yang waterproof. Lanjut. Untuk kalibrasinya sendiri yaitu menggunakan teknik linear regresi. Digunakan untuk mencari persamaan kalibrasi dengan menggunakan prinsip inverse. Persamaan kalibrasi ini akan masuk kepada program Arduino atau microcontroller lainnya untuk membaca nilai dari kalibrasi tersebut. Dibutuhkan juga termometer ASTM 117C sebagai pembanding. Contoh jika persamaan regresi sama dengan tes sensornya itu, suhu dari sensornya itu, pembacaan sensornya sama dengan 1,0519 suhu ASTM dikurangi 2,155. Kemudian adapun regresi yang sudah dihasilkan pada gambar di bawah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yaitu Mbak Ihat. Silakan Mbak Ihat. Terima kasih Mas Farhan. Setelah kita mengetahui sensor-sensor yang digunakan dalam sistem monitoring trafo distribusi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengkondisian sinyal di DTMS atau Distribution Transformer Monitoring System. Nah, di sini kita dapat melihat gambar yang telah tertera di PPT. Itu ada yang pertama itu ada namanya embedded system. Jadi di sini embedded system itu adalah salah satu arsitektur di DTMS yang berfungsi untuk melakukan pengukuran trafo seperti tegangan, arus, suhu, dan melakukan perhitungan sewaktu-waktu apabila parameter arus atau adanya ketidakseimbangan beban dan harmonik. Di sini embedded system ini ada dua, yaitu embedded system slave yang mampu berkomunikasi dengan embedded system master atau slave lainnya menggunakan modul komunikasi RF 2,4 GHz dengan topologi jaringan mesh. Protokol komunikasi dikonfigurasi untuk memungkinkan slave mencari master. Setelah antara node terjalin hubungan, selanjutnya node slave dan akan mengirim data sensing kondisi trafo di tempatnya kepada node master. Nah, yang selanjutnya itu yang nomor 2. Di sini terlihat gambar GPRS. Nah, di sini setelah node master yang di nomor 1 menerima data hasil sensing dari beberapa node trafo slave, maka secara periodik node master akan mengirimkan data tersebut kepada server dengan menggunakan komunikasi GPRS menggunakan SIM 800L. Selanjutnya di nomor 3 setelah dari embedded system terus menuju ke GPRS, kemudian ada namanya server. Nah, server di sini setelah data terkumpul pada perangkat master, kemudian data akan dikirimkan ke server menggunakan modul GPRS pada protokol HTTPS. Jadi di server ini goalnya akan ada web. Web di situ kita bisa memonitoring semua data dari trafo yang dipasangkan embedded system. Hasil dari pengukuran beban atau trouble-trouble yang ada di trafo tersebut itu bisa kita lihat atau kita monitoring di dalam server ini dalam berbentuk web. Agar embedded system dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak server, digunakan konsep sensor data as a service atau SDS ataupun web yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian, next Mas. Nah, di sini ada blok diagram DTMS. Yang pertama itu ada sensor. Sensor-sensor yang digunakan telah dijelaskan tadi oleh Mas Farhan. Nah, sensor di sini adalah sebagai indera. Kemudian setelah itu ada catu daya atau power supply yang berguna untuk menghidupkan alatnya. Kemudian setelah ada catu daya, di sini ada akusisi. Nah, akusisi ini yang digunakan adalah microcontroller, dan microcontroller yang digunakan adalah Atmega 328 sebagai pemroses utama di dalam DTMS tersebut. Kemudian setelah adanya akusisi, adanya pengirim.
Nah, di sini pengiriman tadi berupa GPRS menggunakan SIM 800L sebagai master server mengirim data ke server. Nah, di antara setelah ada pengirim itu adanya WSN. Nah, WSN di sini terdapat di antara pengirim dan website monitoring. Selanjutnya, setelah ada WSN, hasil akhirnya adalah website monitoring, yaitu yang digunakan untuk memonitoring data-data pada web DTMS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Eko. Persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan blok diagram terkait embedded system. Jadi yang sebenarnya sudah dijelaskan, jadi di sini dibagi menjadi dua, yaitu embedded system master dan embedded system slave. Di mana sebenarnya sama saja apa namanya untuk antara embedded system slave dan embedded system master itu yang membedakan hanya di embedded system master ini terdapat SIM 800L. Jadi yang saya jelaskan di blok diagram tersebut NRF 24L01 ini adalah peralatan untuk komunikasi wirelessnya menggunakan radio frekuensi. Kemudian modul sensor yang terhubung ke Atmega 328. Kemudian diproses ke SIM 800L. Dan di sini yang SIM 800L ini masuk pada embedded system master. Untuk selanjutnya, arsitektur embedded system. Di sini ada modul sensor di mana sensor tersebut terdapat sensor suhu, sensor tegangan, sensor arus, kemudian status blackout dan timestamp yang akan di situ semua hasil pengukuran sensor dan juga status blackout dan timestamp tersebut akan dikirimkan ke embedded slave, kemudian nanti dikirimkan lagi dikumpulkan ke embedded system master, dan di embedded system master ini akan diproses untuk beberapa pengukuran parameter, yaitu load demand, unbalanced current, dan unbalanced voltage, yang merupakan perhitungan parameter ketidakseimbangan arus dan tegangan pada ketiga fasa. Kemudian ada regulasi tegangan yang merupakan perhitungan simpangan tegangan pada tiap fasa terhadap tegangan standar 220 volt. Dan setelah dari embedded system master diproses, dikirimkan melalui GPRS ke server, dan semua ini menggunakan sistem wireless. Kemudian selanjutnya untuk bentuk hardware dari sistem ini bisa terlihat di samping. Dan untuk softwarenya berupa arus grafik, arus temperatur trafo, di mana yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, di situ sudah terproses di embedded system master yang terbagi menjadi tiga, yaitu load demand yang merupakan perhitungan pembebanan pada trafo yang berasal dari parameter tiga fase arus, tegangan, dan power factor, dan kemudian yang unbalanced current dan unbalanced voltage dan regulasi tegangan. Untuk selanjutnya mungkin dia akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mas Hadid. Terima kasih Mas Eko. Akan saya lanjutkan presentasinya. Next Mas. Berikut adalah flowchart dari
penggunaan sistem monitoring ini mulai dari pengukuran menggunakan sensor. Sensornya ada sensor arus, tegangan suhu, kemudian akan diproses menggunakan microcontroller Atmega 328, kemudian akan dikirim ke master dengan menggunakan komunikasi GPRS SIM 800L. Kemudian dari master akan dikirim ke sistem monitoring web service DTMS. Dari DTMS akan diolah datanya, kemudian akan dikirim data anomali tentang kondisi dari trafo. Next, Mas. DTMS sendiri merupakan kepanjangan dari Distributed Transformer Management System. Sistem ini merupakan sistem monitoring trafo distribusi yang berbasis IoT. Sistem ini dibangun untuk memberikan fungsi peringatan dini terhadap anomali parameter trafo seperti overload, over voltage, dan over temperatur. Sistem ini menggunakan sensor arus SCT-019-200 untuk melakukan pengukuran arus, sensor tegangan CMPT101B untuk pengukuran tegangan, dan sensor DS18B20 untuk pengukuran suhu. Data yang telah didapat dari sensor akan dilakukan pemrosesan menggunakan microcontroller Atmega 328. Sistem yang dibangun akan mengukur kondisi trafo, kemudian dengan menggunakan protokol komunikasi RF 2,4 GHz dan GPRS SIM 800L, sistem akan menampung dan mengirim data ke server melalui protokol HTTPS dengan antarmuka pemrograman. Setelah mendapatkan data, DTMS akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan rekomendasi optimisasi trafo berupa penyiimbangan, perawatan, atau peningkatan daya. Next, Mas. Berikut implementasi pemasangan sistem monitoring trafo, mulai dari pemasangan, kemudian alat hardware-nya, kemudian juga ada tampilan web tentang grafik arus. Next, Mas. Nah, kesimpulan sistem monitoring yang mampu memberikan informasi tentang kondisi trafo distribusi milik PT PLN Persero berdasarkan beberapa standar yang digunakan. Dalam sistem ini dikembangkan perangkat embedded system sebagai perangkat data collecting yang berasal dari perangkat sensor-sensor. Embedded system ini dibangun dengan platform microcontroller Atmega 328. Konsep ini terbukti sesuai untuk menjembatani komunikasi data antara perangkat embedded system dengan lingkungan server penerima dan pengelola data. Next, Mas. Nah, berikut daftar pustaka dari PPT yang kami sampaikan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Ditari. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Untuk menutup presentasi ini, mungkin dipersilakan kepada anggota kelompok menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Semoga materi yang telah disampaikan dapat berguna, dan mohon maaf sebelumnya apabila terdapat berbagai kesalahan dalam penyampaian materi presentasi mengenai monitoring IoT dari kelompok 2. Saya tutup presentasinya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.